Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih banyak di antara kita yang berdebat tentang perkara qobliyah Jumat gitu ya. Nah, ini sedikit ada risalah gitu ya yang menjadi hujah kita untuk bisa beramal ibadah semakin mantap gitu ya. Memang dalam hal ini ketika bicara tentang hujah ini bukan untuk dijadikan sebagai bisa berdebat dengan orang lain, bukan, akan tetapi ini hujah ini kita gunakan untuk ketika kita beramal melakukan sesuatu ya, lalu kita mengetahui dalilnya, ini akan memantapkan diri kita dalam melaksanakan ibadah itu, karena khawatir ketika kita beramal ya, beribadah, akan tetapi tanpa melalui pengetahuan kita akan dalil, ini dapat terbawa kita daripada pendirian yang tidak menentu ya, bisa jadi besok bilang A, besok bisa bilang B dan sebagainya. Nah, ini hujjah ini bukan untuk perdebatan, akan tetapi untuk lebih meyakinkan kita. Andai kata nanti ada sebagian orang yang tidak sependapat ya tidak masalah ya, tapi kita ini hanya sekedar untuk menguatkan kita tentang perkara qobliyah Jumat. Nah, ini yang dimaksud dengan qobliyah Jumat di sini adalah salat sunnah yang dilakukan sebelum salat Jumat itu dan setelah masuk waktu zuhur. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah qobliyah Jumat itu salat sunnah yang dilakukan sebelum salat Jumat dan sudah masuk waktu zuhur. Nah, dan ini ada 2 rakaat yang muakkadah dan ada 2 rakaat yang ghairu muakkadah. Nanti kita lihat satu-satu tentang perkara penguat daripada bagaimana sholat qobliyah Jumat itu sendiri. Nah, ini nas dari para ahli fikih, salah satunya Syekh Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu an. Beliau mengatakan wal jumu'atu kazuhri fima yusannu laha fayusannu qablaha arba'un wa ba'daha arba'un ya. Jadi wal jumu'atu kal juhri, salat Jumat itu seperti salat zuhur ya, fima yusannu laha, dan apa-apa yang disunahkan di dalamnya itu. Maka ketika disebutkan di sana fayusannu qablaha arba'un wa ba'daha arba'un, jadi seperti sholat zuhur ada yang disunahkan sebelumnya itu 4 rakaat dan sesudahnya juga 4 rakaat. 4 rakaat di sini maksudnya 2 rakaat yang muakkadah lalu 2 rakaat yang ghairu muakkadah dan setelahnya pun seperti itu. Nah, ini kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Lalu juga Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi radhiyallahu anhu mengatakan wa qablaha ma qabla zuhri, dan sebelum Jumat itu sama seperti sebelum zuhur, berarti ada qobliyah. Nah, dan juga Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari juga menyebutkan dalam Al-Minhaj wa jumu'atun kazuhrin ya, dan Jumat itu sunnah-sunnahnya seperti sunnah-sunnahnya zuhur. Nah, ini dalil penguat kita dari nas-nas fuqaha ya, para ahli-ahli fikih ya, menyebutkan bahwasanya tentang perkara qobliyah Jumat. Adapun dalam Al-Qur'an ya, nas Al-Qur'an ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Nah, dan apa-apa yang Rasul datangkan kepada kamu fakhudhuhu, maka ambillah olehmu atau kerjakanlah. Nah, ini jadikan dalil juga tentang perkara apa yang kita lakukan, yaitu qobliyah zuhur. Nah,
Pertanyaannya, apakah qobliyah zuhur itu memang dari Nabi? Kan tadi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Nah, kita lihat nas hadisnya nih. Salah satunya diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha raq'atani." Ma min salatin, tak ada satu salat pun mafruḍah ya dalam salat wajib, illa wa baina yadayha raq'atani, melainkan disunahkan atau didatangkan sebelumnya 2 rakaat dan sesudahnya itu wa baina yadayha rakaat, artinya sebelum itu didatangkan dengan salat sunnah 2 rakaat. Nah, ini riwayat Ibnu Hibban. Adapun hadis lainnya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, annahu kana yutilu sholata qabla al-jumu'ati wa yusalli ba'daha raka'atani wa yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, rawahu Abu Daud ya. Annahu kana yutilu sholata qabla al-jum'ah ya. Sesungguhnya beliau itu memanjangkan salat sebelum Jumat. Nah, dan juga wa yusalli ba'daha, dan juga salat sesudahnya rakaatani, wa yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, dan diceritakannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika, mengerjakan yang demikian. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manik tasala yaumal jumu'ati, thumma atal jumu'ata, fa shalla ma qaddara lahu, thumma ansata hatta yafrugha al-imamu min khutbatihi, thumma yusalli ma'ahu, ghufira ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, wa faddu thalathati ayyamin," rawahu Ahmad. Nah, ini manik tasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat ya, mandi sholat Jumat nih, datang mau ke masjid lalu sholat Jumat, tsumma atal jumu'ah, lalu dia datang ke masjid untuk sholat Jumat, fa shalla ma qaddara lahu, lalu dia sholat ya yang dia mampu ya, lahu ma qaddara lahu artinya yang dia mampu dia sholat, tsumma ansata hatta yafrughal imamu min khutbatihi, lalu ia diam ya hingga selesai daripada khatib berkhutbah ya. Ya, ketika khatib berkhutbah ya dia diam. Tsumma yusalli ma'ahu, ghufira ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra, wa fadlu thalathati ayyamin, lalu dia salat ya bersama-sama imam, ini diampuni dosa-dosanya di antara Jumat yang lain, dan di antara Jumat itu dan Jumat yang lain. Nah, juga ditambah berapa? Wa fadlu thalathati ayyamin, ditambah lagi 3 hari fadilahnya tuh. Nah, ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat ya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kana yusalli qabla jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an, rawahu al-Bazzar ya. Bahwasanya Rasulullah itu salat sebelum Jumat 4 rakaat dan sesudah Jumat 4 rakaat juga. Nah, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u qabla jum'ati 4 raka'atin la yafsilu bainahunna bi syai'in, rawahu Ibnu Majah. Jadi Nabi itu salat sebelum Jumat 4 rakaat. Ya. Ini yarka'u qabla jum'ati 4 raka'atin la yafsilu bainahunna bi syai'in. Nah, dan juga Nabi itu tidak memisahkan antaranya dengan sesuatu, artinya 4 rakaat. Dan lalu hadis yang selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla jumu'ati rak'ataini wa ba'daha rak'ataini, rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum Jumat 2 rakaat dan sesudahnya 2 rakaat. Dan juga dari Abi Hurairah, dari Jabir juga ya, bahwasanya Rasulullah ja'a Sulaikun al-Ghadfani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sallaita rak'ataini qabla an taji'a? Qala la. Qala fasalli rak'ataini wa tajawwaz bihima. Nah, ini datang seorang namanya
Sulaik ya, Al-Ghatfani, di mana Rasulullah ketika itu sedang berkhutbah. Lalu Nabi bersabda, "Asallaita raka'ataini qabla an taji'a?" Apakah kamu sudah salat ya, 2 rakaat sebelum kedatanganmu itu? Ya, lalu dia menjawab, "La, belum." Lalu kata Nabi, "Fashalli raka'ataini wa tajawwaz bihima." Salatlah 2 rakaat itu dan juga persingkatlah ya dalam salatnya itu. Nah, itu hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana penguat tentang bagaimana salat qobliyah Jumat ya. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya ada beberapa para ulama ya menyebutkan tentang bagaimana orang yang 2 rakaat sebelum Jumat itu dia salat qobliyah. Ternyata banyak penguatnya dari hadis dan juga para ulama-ulama fikih tadi. Nah, pertanyaannya, bolehkah orang itu melarang orang melakukan sholat qobliyah Jumat? Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada orang yang menganggap qobliyah Jumat itu tidak ada, jadi kalau ada orang yang sholat qobliyah Jumat dilarang. Wah, jangan, ya nggak boleh, nggak usah dilarang. Jadi sholat yang terlarang itu udah jelas ada di waktu-waktu yang memang karohah, di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Ya, kalau qobliyah Jumat adalah bukan waktu yang terlarang untuk sholat. Makanya ketika bolehkah orang itu melarang orang melakukan sholat qobliyah Jumat? Ya boleh. Jadi tetaplah menghargai. Andai kata mereka dia tidak menyetujui atau tidak sepakat adanya qobliyah Jumat, ya silakan dia tidak mengerjakan. Akan tetapi bagi yang ingin mengerjakan qobliyah Jumat, karena yang begitu banyak ya dalil yang menyebutkan tentang qobliyah Jumat, maka laksanakan dan jangan pernah ketika tidak setuju dengan orang yang qobliyah Jumat lalu itu menganggap sesuatu yang tidak ada ikutannya dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan bahkan dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan jadi penguat buat kita tentang bagaimana qobliyah Jumat itu memang disunahkan. Dan tadi ada banyak hadis yang disebutkan di sini tentang perkara qobliyah Jumat. Dan ini kita ketengahkan masalah ini bukan untuk kita berdebat dan lain sebagainya, akan tetapi untuk lebih menguatkan bagi kita yang meyakini qobliyah Jumat itu ada, mudah-mudahan lebih menguatkan kita dan kita tahu bahwasanya memang qobliyah Jumat itu ada dalilnya, ada penguatnya, sehingga ketika kita melaksanakannya menjadi lebih yakin, menjadi lebih mantap. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau buatan biasa, akan tapi memang ada rujukannya, ada tuntunannya, dan ada hadis-hadis dan nas-nas yang jelas yang menjadi penguat daripada ibadah kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.